Dan pemirsa, jelang akhir tahun ini sejumlah emiten pendatang baru telah berhasil masuk jajaran market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Bahkan pemirsa menggeser posisi bank yang sudah lama di jajaran paling atas. Nah, saham apa saja? Berikut informasinya. Jelang akhir tahun ini, sejumlah emiten pendatang baru telah berhasil masuk jajaran market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Emiten tersebut bahkan menggeser posisi bank yang sudah lama di jajaran atas. Hal ini membuat klasifikasi bobot penggerak indeks harga saham gabungan atau IHSG semakin beragam. Seperti saham PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN dengan market cap sebesar Rp1.037 triliun, mampu menggeser posisi kapitalisasi pasar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang sudah lama di urutan kedua. Saham pendatang baru lainnya yakni PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN juga mampu masuk dalam jajaran 10 besar saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Rp150 triliun. Entitas grup Medco ini berhasil menduduki peringkat ke-6 di atas PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM. Adapun saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA masih kokoh berada di puncak dengan market cap sebesar Rp1.088 triliun. Dan pemirsa, berikut adalah saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia hingga penutupan perdagangan Kamis 7 Desember 2023 kemarin. Lantas saham dengan market cap terbesar mana yang masih jadi pilihan utama? Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, penguatan sejumlah saham Taipan Prajogo Pangestu ini jelas berdampak pada peningkatan kekayaannya ya. Forbes mencatat lonjakan kekayaan Prajogo Pangestu ini spektakuler, lebih dari 8 kali lipat dan ke posisi kedua. Dan berikut informasi seputar rilis Daftar Orang Terkaya Indonesia 2023 versi Forbes terbaru. Sempat berkutat di teritori negatif, IHSG akhirnya berhasil ditutup menguat kembali di atas 7.100. Menariknya, saham-saham Prajogo Pangestu mayoritas masih kompak menguat. Bahkan ada yang telah menguat 7 hari beruntun. Saham-saham tersebut adalah Barito Pacific atau BRPT yang memimpin nilai transaksi hingga Rp2,1 triliun. Lagi-lagi menguat di atas 20% dan mencatatkan level tertinggi baru di level 1.600. Berikutnya Barito Renewable atau BREN yang naik 7% ke posisi 7.750. Sementara Chandrasi atau TP yang melesat 25% atau auto reject atas juga ke level tertinggi di 4.350. Bahkan saham PT Petrosi atau PTRO yang rencananya akan diakuisisi oleh salah satu perusahaan Prajogo Pangestu yaitu PT Indo Jaya Kresi atau Cuan juga masih menguat 14% ke posisi 7.200. Dan Petrosi telah naik 7 hari beruntun. Selain itu, dua saham Prajogo Pangestu saat ini masuk jajaran 10 emiten baru dengan kenaikan harga paling tinggi di dunia. Perusahaan tercatat tersebut adalah Cuan yang telah meroket 4.000% sejak IPO dan BREN yang melonjak sekitar 800% dari harga IPO. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, dan yang baru saja kita tampilkan begitu adalah saham-saham Prajogo Pangestu yang kembali menguat meski indeks harga saham gabungan juga kemarin sempat berkutat di teritori negatif, namun akhirnya di penutupan juga kembali ditutup positif di atas 7.100. Dan pemirsa, kami hadirkan beberapa informasi lainnya sebagai berikut. Ini adalah informasi pemirsa dari emiten lain, di mana BBCA umumkan akan naikkan limit transaksi harian dan biaya administrasi bulanan sejumlah jenis tabungan mulai tahun 2024. Kemudian ada kabar dari Pertamina Geothermal yang menggarap wilayah kerja panas bumi Wei Patai, Lampung bersama dengan Chevron untuk membentuk perusahaan patungan. Kemudian kita beralih ke agenda ekonomi pemirsa. Dari Amerika Serikat tingkat pengangguran, kemudian dari Inggris ekspektasi inflasi, neraca perdagangan dari Taiwan dan indeks harga konsumen dari Jerman, serta keputusan suku bunga dari India dan penjualan retail dari dalam negeri atau dari Indonesia. Kemudian dari emiten pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, diantaranya ada pembayaran dividen tunai interim dari BREN, kemudian KUM dividen tunai interim dari Demas, Doit KUM dividen tunai interim, ENRG rapat umum pemegang saham, kemudian beberapa kabar dari emiten lainnya ataupun kegiatan, khususnya dari Waskita juga ada rapat umum pemegang saham. Kemudian pemirsa, kita lihat update dari Bursa Asia pada pagi hari ini.
Update dari Bursa Asia terpantau mayoritas menguat, di mana Nikkei turun cukup dalam 1,52% dari Jepang, tapi Straits Times, Kospi, dan Hang Seng kompak bergerak di teritori positif. Dan untuk membahasnya pada pagi hari ini pemirsa dalam segmen Market Buzz ada Pak Arya Santoso yang merupakan Presiden Director dari CSA Institute. Pak Arya, apa kabar? Baik sekali Prisa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Arya, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Arya, tadi ada ragam informasi yang kami hadirkan, diantaranya adalah jelang penghujung tahun ini market cap begitu ya, jajaran market cap di Bursa Efek Indonesia itu kayaknya makin beragam gitu dan ada perusahaan pendatang baru gitu. Dari posisi saham-saham yang masuk dalam kategori market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia sebenarnya mana nih yang kayaknya masih cukup oke untuk dicermati Pak Arya? Ya kalau kita perhatikan dari pergerakan harga, yaitu market cap yang sekarang juga membesar, market cap itu kan karena dari jumlah lembar saham dikali harga, karena harganya naik terus dengan lembar saham yang cukup banyak, sehingga bobotnya terhadap indeks harga saham gabungan juga menjadi cukup besar ya dari market cap-nya. Nah tapi dari apa yang kami perhatikan, beberapa yang cukup besar seperti Brand, AMMN, kemudian ada juga yang CUAN gitu ya, kita memperhatikan bahwa saat ini memang secara valuasi di bawah itu ya, tapi minat pasar yang cukup besar mengangkat harga terus naik dan secara pergerakan harga trennya masih uptrend gitu. Nah bagi mereka yang memperdagangkan secara jangka pendek ataupun memperhatikan pergerakan harga itu masih boleh riding selama trennya masih ada. Tapi bagi mereka yang membeli untuk menyimpan karena memperhatikan value-nya, sepertinya perlu menunggu ketika harganya melemah, bisa buy on weakness ketika masuk ke dalam perhitungan value yang wajarnya. Oke, sebenarnya dua saham dari Prajogo Pangestu masuk jajaran 10 emiten baru dengan kenaikan harga paling tinggi, paling cuan di dunia begitu ya. Ada cuan yang telah meroket 4.000% sejak IPO dan Brand yang melonjak 800% dari harga IPO. Sebenarnya kalau dicermati untuk segi investasi sebaiknya seperti apa nih Pak Arya? Ya kalau yang memang hanya memperhatikan pergerakan harga, price movement itu boleh dipantau ya secara harian gitu. Ketika harganya masih bergerak naik dan mau riding untuk bisa mengikuti pergerakan harga, itu sih boleh-boleh aja ya. Tapi kita melihat bahwa di sini ada minat market yang agak berlebihan ya. Jadi kita tidak menganjurkan bagi mereka yang mengejar misalnya value investing atau mereka yang memang mau simpan untuk investasi secara value itu sepertinya harganya agak-agak sepertinya watered gitu ya. Jadi kami memperhatikan cukup perlu diwaspadai juga pada saat ini karena bisa saja tiba-tiba turunnya dengan cukup dalam pada saat minat menjualnya itu menjadi tiba-tiba menjadi besar ya. Tapi pada saat ini memang seperti di Brand itu uptrendnya masih cukup baik. Oke, di Brand trennya masih cukup baik. Ada kayak misalnya digadang-gadang bahwa Brand ini kabarnya bisa menyalip BBCA. Tadinya kan sebenarnya adalah BBRI yang sudah cukup lama di posisi kedua, tetapi akhirnya bisa disalip oleh Brand. Tapi Anda melihat sebenarnya secara valuasi apakah Brand ini sebenarnya cukup tinggi begitu ya dibandingkan dengan peers-nya di dalam negeri? Ya memang betul ya, sekarang market cap-nya sekarang Brand nomor 2, bobotnya BBRI itu sekitar 7,2% dari market weight IHSG. Sekarang Brand udah di 9%-an, BBCA masih nomor 1 di 9,43. Jadi sebentar lagi mungkin aja nih kalau harganya naik terus sampai 9.000 gitu ya, itu mungkin saja menyalip BBCA secara market cap. Tapi market cap itu sebenarnya sih cuma catatan statistik saja karena dia jumlah lembar saham dikali harga yang ada di market gitu, tidak sama sekali berhubungan dengan valuation. Jadi secara paper memang kelihatannya wow banget gitu ya, dan kita melihat bahwa ini bobotnya terbesar gitu mempengaruhi indeks. Tapi yang lebih penting diperhatikan sih untuk para investor itu adalah bagaimana nilai dari perusahaan ini sesungguhnya dibandingkan harga yang sekarang ada di market. Oke, kalau begitu dari sekian banyak saham-saham yang masuk dalam market cap terbesar begitu ya, kalau kita fokus 7 terbesar ini kami merangkum ada BCA, Brand, BBRI, Bian, BMRI, Aman dan juga Telkom.
mana yang sebenarnya ini masih layak sekali untuk dicermati dari segi valuasi, bukan cuma dari statistik market cap-nya saja seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi memang bisa menjadi pilihan investasi mungkin medium, Pak Arya? Ya, kita masih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang sudah lebih tua ya. Jadi bagi Telkom, Bank Mandiri, BRI, BCA gitu itu walaupun juga nggak terlalu murah sekali gitu ya secara valuasinya di market sekarang, tetapi tetap menjadi pilihan di mana sudah teruji secara berbagai masa krisis gitu bisa melewati dan tidak terlalu jauh dari fair value-nya di kondisi saat ini gitu. Sedangkan bagi yang sudah agak terlalu tinggi over value, sepertinya investor perlu menahan diri ya untuk bisa menunggu ketika lebih mendekati atau di bawah dari fair value-nya. Oke, berarti kalau kita bilang brand itu udah over value ya. Aman Mineral juga demikian. Ya, sama kalau bagi kami itu udah over value ya. Jadi bukan yang nggak boleh dibeli bagi mereka yang mau trend riding gitu, melihat oh ini minat market lagi cukup baik, kemudian mau ikut membeli karena mengikuti tren, itu boleh-boleh aja, tetapi perlu mewaspadai dan memahami bahwa ketika trennya sudah berbalik, itu perlu exit juga gitu. Jangan bertahan ketika nanti turun dengan cukup cepat dan dalam. Oke, jadi waspada begitu ya. Masih banyak emiten-emiten kategorinya lebih senior, lebih lama sudah listing di Bursa Efek Indonesia dan sudah kita lihat bagaimana terpaan dari sejumlah sentimen begitu ya. Oke. Ya, dan cukup dekat dengan fair value-nya. Cukup dekat dengan fair value-nya. Anda tadi berbicara tapi mayoritas banking ya, ada BBCA, kemudian ada Bank Mandiri, kemudian juga ada Telkom begitu ya. Mungkin kita tinggalkan untuk banking dulu karena udah sering kita ulas. Kita ke Telkom. Ini kan jelang akhir tahun atau Nataru begitu ya. Biasanya harusnya traffic data telekomunikasi itu akan meningkat gitu. Bisa dijadikan sentimen nggak untuk Telkom ataupun emiten-emiten telekomunikasi lainnya? Ya, kita melihat secara jangka pendek masih bisa menjadi sentimen yang cukup baik untuk Telkom. Biasanya memang ada peningkatan traffic, tapi kalau seperti data itu lebih ke individual penggunaan data di mobile phone ya. Tapi kalau misalnya di perumahan, di kantor itu biasanya kan mereka berlangganannya sudah bulanan. Jadi misalnya walaupun trafficnya lebih rendah atau lebih tinggi, itu biasanya tidak mempengaruhi dari revenue perusahaan. Tapi dari sisi konten biasanya Telkom itu cukup kreatif ya untuk menghasilkan konten-konten khusus gitu, khususnya di momentum misalnya hari-hari spesial gitu. Jadi memang dari diversifikasi bisnisnya juga Telkom cukup lebar ya, cukup besar. Sehingga dari daya tahannya, sustainability bisnisnya itu juga cukup baik. Jadi pada saat ada pelemahan harga misalnya ada penurunan gitu di kondisi sekarang di kisaran 3.900 turun sampai ke 3.700, itu merupakan kesempatan yang baik untuk bisa membeli dengan harga yang lebih murah untuk Telkom. Oke, tapi kayaknya Telkom ini dibandingkan dengan ISAT dari kinerja sahamnya itu agak-agak tertinggal begitu ya, atau seperti apa dan bagaimana strategi di Telkom? Ya, kita perhatikan memang ada kondisi strategi bisnis yang berbeda ya, karena diversifikasi bisnis dengan ISAT juga itu nggak sama gitu. Jadi kita memperhatikan bahwa ini kan tadi karena bobot sehingga Telkom dipilih karena salah satu market cap terbesar gitu. Tapi dua-duanya cukup favorit ya untuk di bidang telekomunikasi yang cukup merajai dan mendominasi saat ini ya. Telkom dan ISAT itu cukup sama-sama cukup baik ya. Oke, Telkom dan ISAT sama-sama cukup baik, cuma sama-sama masih bisa menjadi pilihan. Boleh dibeli di current price atau bagaimana sebaiknya? Ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan saham-saham yang over value tadi yang market cap-nya besar sekali ya, masih lebih baik membeli emiten seperti Telkom atau Indosat, yaitu relatif lebih terukur resikonya. Oke, itu dia ya rekomendasinya kalau berbicara mengenai emiten dengan market cap terbesar, Telkom dan banking ini masih menjadi pilihan, begitu ya Pak Arya ya? Ya betul sekali. Oke, rekomendasi saham pilihan pemirsa akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.